atas rezeki nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu sebelum engkau mengeluhkan kondisi kepada Tuhanmu. Artinya apa? Tolong kita introspeksi diri antara cobaan dengan nikmat yang Allah berikan banyak mana. Tentunya filosofi cobaan sudah saya terangkan waktu itu. Semua bentuknya nikmat. Kita sih yang memandang kadang itu bala, cobaan, atau nikmat. Yang mengasihkan kita sebut nikmat, yang kita anggap memberatkan kita sebut musibah, bala, atau apapun namanya. Tapi sebenarnya semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hadi bertanya, sudahkah engkau mensyukuri apa yang Allah anugerahkan padamu sebelum engkau mengeluhkan sesuatu kondisimu kepada Tuhanmu? Sahabat ini bingung, terdiam. Imam berkata, Allah memberikan 3 anugerah kepada kita semua, yang semuanya patut kita syukuri. Yang apabila kita syukuri, maka kita akan malu untuk mengeluh kepadanya. Yang pertama, afiat. Kesehatan ini kalau kita syukuri, maka saya tanya hati ya bisa. Penyakit yang berkaitan dengan hati atau jantung ini bisa banyak cabangnya. Banyak cabangnya. Yang kalau kita tanya kepada dokter, biaya pengobatannya sangat besar sekali. Kesehatan satu alat yang Allah berikan kepada kita ini saja jarang kita syukuri. Pernafasan, penglihatan, pendengaran, semua organ yang ada pada kita ini, jika kita menerima afiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah besarnya. Alangkah besarnya. Ini yang jarang sekali kita syukuri. Yang kedua, iman. Berwilayah kepada Ahlul Bait itu kekayaan yang luar biasa. Sahabat ditanya ketika dia mengeluhkan kondisi ekonominya, jika seluruh kekayaan dunia diberikan kepadamu dengan syarat engkau keluar dari wilayah kami, maukah engkau? Dia mengatakan tidak mungkin wahai Imam. Aku orang paling kaya dunia. Artinya apa? Syiah dengan wilayahnya harus besar, harus punya kepercayaan diri yang luar biasa. Karena dengan wilayah lah seorang akan tidak ragu dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, qunut, punya sifat qanaah, mensyukuri apa yang dia terima dari Allah Taala. Bukan terus rakus. Kita terima kasih dari Allah SWT. 3 ini pelajaran penting dari Imam Ali Haraidi SAW. Bahkan ketika seorang itu menghadap beliau tidak punya sesuatu, punya hutang, bahkan orang dari Najaf, dari Kufah tepatnya, mengeluhkan bahwa dirinya punya hutang sampai 30.000 dinar. Datang kepada Imam Ali Haraidi. Imam menuliskan surat, terus serahkan kepada sahabat tersebut. Nanti besok ketika saya mengajar, kamu datang. Ketika saya mengajar, kamu berdiri. Ketika saya mengajar, kamu berdiri. Kamu tunjuk saya. Tunjuk saya. Wahai Imam, kapan antum bayar utang antum kepada saya? Saya berdiri dengan. Dia mengatakan, wahai Imam, Anda tidak punya utang sama saya. Saya punya utang sama orang lain. Kenapa saya harus teriak-teriak Anda punya utang sama saya? Kata Imam, lakukanlah. Besok saya mengajar, kamu berdiri, kamu tagih utang kamu sama saya. Keesokan harinya, waktu taklim mulai, sahabat ini mulai bingung, cemas, antara melakukan atau tidak. Tidak melakukan, hutang tidak terbayarkan. Melakukan, takut imamnya terlecehkan. Akhirnya antara kegundahan dia pun berdiri. Dia berteriak, wahai Imam, kapan antum bayar utang antum ke saya? Serentak majelis jadi gaduh. Majelis jadi gaduh. Mereka berdiri mengatakan Anda kurang ajar, tidak ada sopan santunnya. Berebut untuk membayarkan utang imam. Pelajarannya apa? Begini ya kawan. Ketika orang datang kepada kita, satu contoh meminta uang pada kita, butuh uang pada kita. Kita tidak punya uang, tapi kita punya kehormatan, kita punya harga diri. Gunakan harga diri kita untuk membela, membantu kawan kita. Ini adalah imam. Ya, uang tidak ada, tapi kehormatan ada. Mungkin antum orang terhormat. Jika antum ngomong sama seseorang, orang dengan kehormatan antum dia akan bantu orang tersebut. Gunakan, jangan tinggal diam. Jangan mengatakan maaf saya tidak punya uang. Maaf kalau saya punya uang saya kasih. Bukan itu solusinya. Gunakan kehormatan kita. Kalau perlu kita yang hutang sama orang lain.
untuk menyenangkan, menutupi hutangnya saudara kita, wali Ahlul Bait alaihi wassalam. Ini dari Imam Ali Al-Hadi alaihi wassalam. Di sini kalau Imam Hasan Askari, pelajaran terbesar Imam Hasan Askari adalah bahwa satu-satunya imam maksum yang paling sulit menjelaskan tentang imamah, tentang konsep imamah adalah Imam Hasan Askari. Mengapa? Beliau harus menjelaskan tentang adanya seorang imam yang gaib, adanya seorang imam yang tidak bisa bersua langsung kepada syiahnya, menanamkan kepada syiahnya untuk bisa meyakini bahwa yang ada itu tidak harus di depan mata kita, yang berfungsi, yang berguna itu tidak mesti harus kita berkomunikasi langsung dengannya. Banyak syarat, banyak catatan, banyak alasan. Tapi bagaimana beliau menjelaskan kepada syiahnya akan ada imam kalian yang tidak bisa kalian bersua setiap saat kepadanya, kecuali harus ada keimanan, loyalitas, cinta yang begitu besar kepada agama, kepada simbol-simbol agama, sehingga dia bisa bersua dengan imam jamaah. Ini sangat berat sekali, tapi imam berusaha untuk menjelaskan. Makam di mana beliau-beliau ini berada, dimakamkan ini, Imam Askari, Imam Al-Hadi, Sayyidah Narjis, Sayyidah Hakimah, tempat di mana beliau dimakamkan itu adalah rumah beliau sendiri. Ya. Ini disebut dengan Askar. Ada mengatakan tempat namanya Askar, ada mengatakan Samarra, atau namanya Surraman Ra'a, apa namanya. Tapi yang lebih tepat disebut dengan Askar karena tempat beliau dikelilingi oleh pasukannya Bani Abbas, di bawah pantauan mereka, karena mereka mendengar bahwa mahdinya umat ini akan lahir dari salah satu imam ini, di bawah pantauan yang sangat ketat. Di dalam rumah ini pula ada saudara imam bernama Ja'far, mata-mata Bani Abbas. Bisa bayangkan, di dalam rumah sendiri, saudara kandungnya. Jangan heran Imam Maksumi terkadang mendapatkan celaka, ya, hanya karena urusan keluarga saja. Mata-mata itu bisa dimanapun, di antara keluarganya sendiri. Saudara beliau bernama Ja'far, dijuluki Ja'far Al-Kadzdzab, orang yang berusaha mensolati Imam Hasan Askari. Dan ditarik oleh Imam Mahdi alaihissalam mundur, dan Imam mensolati ayahnya. Perlu waspadai, musuh itu bisa datang dari mana saja. Ya. Ikhwan jangan jadi orang yang lugu. Kalau hanya dengar ini Syiah maka ini ikhwan kita, belum tentu. Siapa yang merecoki misi suci, dia musuh kita. Perlu kita waspadai. Ya. Perlu kita pahamkan. Jangan pernah takut sedikitnya kawan, tapi takutlah dengan kawan yang polos, yang lugu, yang bisa menjatuhkan kita, bisa merusak soft kita, barisan kita. Ya. Rumah ini, makam ini adalah rumah beliau sendiri. Sekali lagi, ketika di bawah pantauan yang ketat musuh-musuh, peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau tumbuh besar di rumah Fir'aun, berulang kembali.